10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari Microsoft Word. Nah, cara membuka Microsoft Word baik menggunakan Windows 7, 8, 10 ataupun 11, yaitu kita buka search dari Windows-nya dulu. Kemudian di kotak search itu kita ketikkan Word. Kemudian di sini ada base match-nya keluar ya. Kemudian kita open. Ya, selanjutnya kita tunggu aja sampai membuka Microsoft Word-nya. Nah, di sini udah terbuka. Kita tampilkan dalam keadaan full screen tombol yang ini. Kemudian di sini ada pilihannya ya. Ada blank document, welcome to Word, single space, bold modern resume, snapshot calendar, dan sebagainya. Jadi kita pilih blank document. Nah, jadi kita sudah berhasil membuka Microsoft Word. Yang pertama sekali kita harus mengetahui bahwasannya Microsoft Word ini memiliki satuan pengukuran. Nah, di sebelah atas ini memiliki penggaris. Di sebelah kiri juga memiliki penggaris. Nah, penggaris itu namanya adalah ruler. Untuk memunculkan dan menghilangkan ruler, kita buka view. Ini rulernya. Kalau kita hilangkan centangnya, maka rulernya tidak diaktifkan. Kalau kita aktifkan rulernya, maka rulernya tampil. Yang berikutnya yaitu kita harus bisa mengubah satuan pengukuran di dalam Microsoft Word. Yaitu kita buka dulu menu file, kemudian arahkan ke option. Selanjutnya di sebelah kiri ini ya, ini ada general, display, proofing, save language, accessibility, advanced. Nah, di bagian advanced ini kita klik. Lalu isinya, isi dari advanced option for working with Word, editing option. Kemudian di bawahnya ada cut, copy, and paste. Di bawahnya lagi ada pen. Kemudian image size and quality, chart. Setelah chart, show document content. Kemudian display. Nah, di bagian display ini, di sini ada yang bertuliskan show measurements in units of. Nah, di bagian inilah kita dapat mengubah satuan pengukuran di dalam Microsoft Word. Kalau kita buka, di sini ada pilihannya inches, centimeters, millimeters, points, dan pixels. Jadi kita pilih ke centimeters. Setelah itu oke kan? Maka satuan pengukuran di dalam Microsoft Word telah berhasil diubah menjadi sentimeter. Sebelum memulai pengetikan, maka kita harus mengatur layout dari halaman. Yaitu kita masuk ke menu layout. Kemudian di bawahnya ini ada tertulis page setup. Kita arahkan mouse pointer ke kotak kecil page setup. Nah, di sini window untuk page setupnya sudah muncul. Di sini ada 3 bagian ya. Yang atas ini dibaca sebagai yang ini tab margin, tab paper, tab layout. Nah, jadi kita atur di bagian margin. Margin adalah batasan dari suatu halaman. Top, left, bottom, right. Nah, untuk mengetahui yang mana top, left, bottom, right, maka ini saya close dulu. Kita perhatikan bagian dari suatu halaman. Ketika kita mengetik, kita tidak pernah mengetik dari ujung kiri atas kertas dan berakhir pada ujung kanan bawah kertas. Kita mengetik di daerah pengetikan
atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai typing area. Jadi daerah pengetikan ini atau typing area dibatasi oleh top margin di sebelah atas, left margin di sebelah kiri, right margin di sebelah kanan, bottom margin di sebelah bawah. Jadi ada batas atas yaitu top margin, batas kiri left margin, batas kanan right margin, batas bawah bottom margin. Kemudian untuk ukuran height dan width, height itu adalah yang ini. Inilah height-nya, kemudian width-nya ini. Nah, sekarang kita akan mengatur untuk page setup-nya. Kita buka kembali. Untuk top-nya, di sini ada satuannya ya, sentimeter, karena tadi sudah kita ubah ke sentimeter. Ukuran top kita bisa ubah, misalkan menjadi 3. Bottom menjadi 2. Left 3 cm. Nah, jadi sentimeter nggak usah kita ketik lagi ya, kita cukup ubah angkanya. Kemudian right-nya 1,5 cm. Untuk mengetahui pemisah desimal yang digunakan dalam suatu komputer, maka kita buka dulu control panel. Kemudian ini saya tampilkan dalam keadaan full screen. Di bagian ini clock and region kita buka. Lalu di bagian region change date time or number format. Kemudian kita masuk ke additional setting. Nah, di sini desimal simbolnya pada komputer yang saya gunakan menggunakan tanda koma. Jadi untuk pemisah desimalnya yang di sini juga saya menggunakan tanda koma. Tetapi apabila komputer kalian menggunakan desimal simbolnya adalah titik, maka untuk pengetikan desimal simbolnya yang di right ini jangan ketikkan pakai koma, tapi pakai titik. Selanjutnya orientation. Orientation adalah posisi kertas. Portrait dalam keadaan tegak, landscape dalam keadaan mendatar. Jadi kita pilih ke portrait. Yang berikutnya mau diatur adalah paper. Bagian ini, paper size, digunakan untuk memilih ukuran kertas. Lalu kita buka, kita scroll ke atas. Ukuran kertasnya bervariasi, ada letter, tabloid, legal, statement, eksekutif, A3, A4, A5, B4, B5 dan seterusnya. Di sini ada custom size. Nah, jadi kita pilih A4. Bukan berarti semua pengetikan A4 ya, tapi tergantung kepada kertas yang mau kita gunakan untuk mencetak. Lalu width dan height-nya tidak perlu diatur lagi karena sudah sesuai dengan paper size-nya. Berikutnya kita tekan tombol OK. Nah, yang dinamakan dengan top margin adalah bagian ini. Ini 3 cm. Bottom marginnya ada di bagian bawah. Yang ini 1,5 cm. Kemudian left marginnya ini 3 cm. Right marginnya ini 1,5.
Bottomnya tadi 2, yang ini 2 cm ya, untuk bottomnya. Nah, yang selanjutnya kita akan memilih jenis huruf. Kita buka menu home. Kemudian untuk jenis huruf atau font ada di bagian ini. Kita buka. Font adalah jenis huruf yang terinstall di dalam komputer. Di sini ada theme fontnya. Theme font ini adalah jenis huruf atau font yang digunakan secara default oleh Microsoft Word. Recently used font adalah font yang sudah pernah digunakan. All font adalah keseluruhan font. Nah, jadi all fontnya ini sudah tersusun secara alfabet dari A sampai Z. Ini terakhirnya adalah huruf Y ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau menggunakan font Arial Black, maka kita pilih Arial Black seperti ini. Kemudian kalau kita mau menggunakan Comic Sans MS, maka kita scroll ke urutan C, kita cari Comic Sans MS, lalu kita klik. Nah, tentunya kalau kita men-scroll satu persatu akan lama waktunya. Sebagai contoh, kalau kita mau menggunakan font Verdana, Verdana huruf depannya V, maka kita tekan aja tombol huruf V di keyboard. Maka di sini udah muncul ya huruf V-nya Verdana. Jadi ada di sini, tinggal kita tekan aja. Jadi apabila kita mau menggunakan Comic Sans MS, kita tekan huruf C. Nah, ini kan Calibri C, lalu O. Maka di sini muncullah Comic Sans MS. Kalau misalkan kita mau menggunakan Lucida Calligraphy, maka kita tekan dulu huruf L, U. Nah, ini udah muncul Lucida Bright. Kita scrollkan aja ke bawah. Inilah Lucida Calligraphy. Nah, jadi sekarang kita akan menggunakan font Times New Roman. Lalu font size-nya. Font size adalah ukuran huruf. Kita dapat memilih ukuran yang sudah tersedia, sebagai contoh 12, atau kita ubah menjadi 18. Nah, apabila kita mau mengatur ukuran font size-nya sendiri, dapat dilakukan dengan cara kita klik di sini, lalu kita ketik angkanya ya. Contohnya, kita mau menggunakan font size 13. Jadi tinggal kita ketik angka 13, lalu tekan tombol enter. Nah, sekarang kita ketikkan, yaitu Anton pergi ke pasar. Titik. Untuk memperbesar tampilan dokumen, maka caranya kita dapat mengklik tombol tanda tambah yang ini, zoom in. Kalau kita klik berkali-kali, maka di sini nampak dokumennya diperbesar. Sedangkan tombol tanda kurang ini digunakan untuk memperkecil. Nah, jadi kita sekarang perbesar. Sebagai contoh, saya pakai ukuran 160%. Jadi di sini ada keterangannya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memblok. Nah, kita akan memblok kata pergi. Caranya, mouse pointer di depan huruf P, tekan tombol kiri mouse, tekan terus, jangan dilepas ya, atau klik kiri tahan, geser ke sebelah kanan sampai ke huruf I, tepat pada huruf I. Nah, beginilah cara memblok. Setelah itu kita akan berikan ketebalannya, yaitu bold untuk cetak tebal. Hasilnya begini. Kemudian kita blok huruf kata ke seperti ini. Lalu kita berikan cetak miringnya. Lalu kita blok kata pasar.
Kemudian kita berikan underline, garis bawah. Selanjutnya kita blok kata Anton. Lalu kita bisa mengkombinasikan ya. Misalkan kita mau cetak tebal dan miring, maka aktifkan bold, italic. Atau kalau kita mau kombinasikan italic dan underline saja, maka boldnya harus dimatikan. Ini tinggal diklik, lalu kita aktifkan underline. Jadi italic dan underline aktif. Hasilnya begini. Kemudian kita akan memblok satu kalimat ini. Seperti ini. Jadi kita bloknya harus tepat ya. Gini. Kalau nggak bisa tepat, mundurkan aja ke sebelah kiri. Begini. Lalu ini untuk perataan paragrafnya. Di sini ada tombol align left, rata kiri. Kemudian kalau saya aktifkan center, maka menjadi rata tengah. Tulisannya ada di kalimatnya ada di tengah. Align right, rata kanan. Seperti ini. Kalau justify, rata kiri dan kanan. Nah, rata kiri dan kanan ini hanya akan terlihat kalau berbentuk satu paragraf, sedangkan ini kan hanya satu kalimat. Jadi sekarang kita aktifkan center, hasilnya begini. Kalau align right ini, align left ini. Yang selanjutnya kita akan menyimpan hasil pekerjaan kita, yaitu kita menekan tombol penyimpanan ini, tombol save yang ada di quick access toolbar. Jadi bagian ini disebut quick access toolbar, yang atas ini. Ini kita tekan. Kemudian more option, this PC untuk menyimpan di dalam komputer. Selanjutnya di sebelah kiri ini kita akan memilih tempat penyimpanan. Ini kita pilih. Ini bisa di scroll ke atas seperti ini atau ke bawah. Jadi kita pilih drive D. Di sini nama drive D-nya adalah data D. Kemudian kita membentuk tempat penyimpanan ya. Ini tempat penyimpanannya. Kita tekan new folder. Lalu kita ketikkan sebagai contoh 7K, namanya, nama muridnya Juminten, nomor kelas 13. Lalu tekan tombol enter. Maka sudah terbentuk folder 7K Juminten 13, open. File name-nya, untuk file name-nya di sini kita akan ketikkan latihan. Oke, ini kita hapus dulu. Kita ketikkan latihan praktik pengenalan Microsoft Word. Lalu kita save. Nah, maka di title-nya di sini udah tertulis latihan praktik pengenalan Microsoft Word. Demikianlah untuk pengenalan Microsoft Word pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.